Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Andi tentunya di Komunitas Timur. Oke, kali ini kita tetap di lain cerita, membahas sisi lain dari sebuah komunitas. Jadi kali ini kita mendapat kiriman, itu tidak mau disebutkan nama komunitasnya karena mungkin komunitasnya sudah bubar. Jadi ya cerita ini dari sebuah komunitas yang terbentuk dari gara-gara sering ngumpul sama teman-temannya, jadi terbentuk satu komunitas. Belibet kok ngomong. Jadi kita sebut aja ada namanya Keisha, Didit dan juga Ai. Nah, 3 orang ini awalnya teman nongkrong. Jadi mereka sering nongkrong bareng, ngopi bareng, dan ternyata mereka tuh mempunyai kesamaan, suka dengan sebuah kendaraan lah. Oke, mereka suka sebuah kendaraan dan mereka tuh memutuskan, oke, gimana kalau kita membentuk suatu komunitas. Sebut saja komunitasnya komunitas A. Oke. Jadi komunitas A ini awalnya pendirinya adalah 3 orang tadi itu, Keisha, Ai, dan Didit. Jadi pendirinya ini bertiga. Beberapa bulan setelah komunitas A ini berdiri, udah mengumpulkan beberapa member. Udah lumayan lah untuk kategori komunitas baru. Oke, beberapa bulan berdiri, belum ada kepengurusan ya teman-teman ya. Jadi beberapa bulan berdiri udah banyak member. Si pendiri ini sempat berdiskusi antara mereka ya, sempat berdiskusi gimana kalau kita buat kepengurusan ya untuk komunitas kita ini, karena kan udah mulai banyak nih member-member yang masuk. Member-member yang datang juga udah lumayan kan. Jadi kalau kita nggak ada kepengurusan kayaknya kurang afdol gitu kan dalam satu komunitas. Oke. Setelah 1 tahun berlangsung, akhirnya komunitas ini membentuklah suatu kepengurusan. Jadi mereka mengadakan rapat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan menjadi pengurus di komunitas ini. Oke, mereka sudah mulai memilih, dan kebetulan dari 3 orang ini 2 itu terpilih menjadi ketua dan wakilnya. Si Keisha ini menjadi ketua dan si Ai ini menjadi wakil. Nah, kan? Oke, tidak kecemburuan nih yang terjadi, masih biasa-biasa aja ya kan. Oke. Setelah ya, mereka mengadakan rapat itu buat membentuk pengurusan, mereka tuh sekaligus juga merayakan ulang tahun mereka yang pertama. Jadi kan udah ulang tahun ya kan. Ulang tahun yang pertama ini mereka udah punya kepengurusan. Oke, udah mulai ada pengurus. Oke, singkat cerita, komunitas ini udah memasuki tahun kedua. Nah, di tahun kedua ini si ketua dan wakil ini memikirkan gimana ya kalau kita bikin acara yang meriah. Jadi semua komunitas tuh kita undang, jadi biar mereka tahu tuh kalau kita tuh komunitas baru di kota ini. Nah kan, oke, jadi si Keisha dan si Adit ini beserta kepengurusan yang baru ini, dia tuh mengadakan rapat antara pengurusan ini untuk gimana sih caranya mengumpulkan dana pas segala macam ya kan. Biasanya kan maklum lah kalau pasti acara butuhnya dana yang besar kan. Nah, si ketua ini ngomong, oke, kita pungut biaya atau iuran aja dari setiap member kita yang ada. Oke. Nah, si bendahara ini, sebut saja namanya Ira, si bendahara ini, oke, dia mendengarkan arahan dari sang ketua. Oke, jadi si Ira ini udah mulai nagih ya kan, udah mulai menagih ke member-member yang ada atau yang tergabung di komunitas ini. Jadi mulai menagih, semuanya mau bayar nih kan, udah bayar. Pada saat si bendahara ini menagih ke pendiri yang tadi tidak terpilih tadi itu, si Didit ini, salah satu pendirinya yang tidak terpilih. Si Didit ini nggak mau bayar dengan alasan, loh, saya kan pendiri, kok saya mesti bayar juga, kan? Nah, si Ira juga ngotot, loh, si pendiri yang lainnya juga, maksudnya ini yang si ketua dan wakil ini bayar juga kok bapak nggak mau bayar ya kan, kok kakak nggak mau bayar atau om nggak mau bayar ya kan, bayar dong biar kita tuh sama-sama gitu kan. Maksudnya kita kan satu komunitas, jadi harus sama-sama, harus rata gitu loh pembagiannya. Jadi kalau yang satu bayar semua harus bayar, jangan karena mentang-mentang pendiri jadi nggak mau bayar kan. Si Ira ngotot nih, tapi si Dijo ini tetap kekeh nggak mau bayar ya kan. Nah,
karena si Didit ini ternyata mempunyai kayak mempunyai kubu tersendiri di komunitas ini. Nah, si kubu-kubunya Didit ini dia tuh mengkompor-kompori gitu, jadi manas-manasin si Didit. Iya, kok kamu harus bayar sih, kan kamu pendiri bla bla segala macam lah. Panas lah si Didit ini, udah mulai panas kan. Mereka tuh sampai adu argumen gitu loh, sampai debat. Perdebatan yang panjang itu akhirnya si ketua dan wakil ini datang untuk melerai. Jadi mereka tuh ketua dan wakil itu datang buat melerai perdebatan mereka sambil mendengarkan apa yang mereka debatkan gitu loh. Jadi si Ira ini menjelaskan kalau si Ira ini mau menagih ya kan. Pada umumnya menagih iuran segala macam. Nah, setelah si Ira menjelaskan, si ketua ini bilang, "Betul, Dit, kamu harus bayar karena kita kan satu komunitas, kita berada di payung yang sama. Masa iya kamu nggak mau bayar sendiri, mentang-mentang pendiri? Aku juga pendiri loh, bayar." Nah, si Didit nggak terima dengan ucapan dari ketua itu. Nah, jadi si Didit ini marah. Dia tuh meninggalkan tempat perdebatan itu tanpa ngomong apa-apa. Jadi tidak ngomong A atau nggak ngomong B. Oke, jadi singkat cerita setelah itu ulang tahun itu terjadi, perayaan ulang tahun yang kedua itu terjadi, udah lumayan lah kan, lumayan besar terjadi. Tapi si Didit ini nggak datang. Tapi setelah perayaan itu, si kubunya Didit ini dia tuh membuat suatu cerita atau membuat fitnah untuk menghancurkan komunitasnya ini. Jadi si Didit ini membuat cerita lewat apa ya? Jadi dia tuh kayak nyuruh kubunya ini buat menyebarkan cerita-cerita yang nggak benar. Jadi si Didit ini mau fitnah ketua dan wakilnya karena merasa bukan iri hati sebenarnya. Jadi dia tuh merasa kayak, loh kita kan sama-sama pendiri kok kayak aku yang dikucilkan gitu loh. Jadi dia tuh membuat sebuah fitnah untuk si wakil dan ketuanya ini sampai menghasilkan perpecahan yang terjadi di komunitas ini, dan alhasil fitnah yang dibuat si Didit dan kubunya ini berhasil. Oke, jadi selang beberapa hari dari perayaan ulang tahun yang kedua itu, si Didit ini mendatangi wakil dan ketuanya. Jadi mendatangi si Keisha dan si Adit ini yang kebetulan berada di tempat yang sama. Jadi si Adit ini datang terus langsung ngomong, kalau kalian tetap mau mendirikan komunitas ini ya silahkan, tapi jangan pakai nama A ya, silahkan kalian pakai nama lain. Karena si Keisha dan Ai ini merasa mereka waras, normal, jadi mereka mengalah ke orang yang mungkin agak seperti ini ya menurut mereka. Jadi mereka mengalah dan mereka oke, kita bikin komunitas lain aja, kamu nggak usah masuk karena kamu sih anaknya baperan sih ya kan, gitu ya, mungkin bahasanya gitu ya, tapi dalam hati ya mungkin ya. Oke, jadi akhirnya si Keisha dan si Ai ini membubarkan komunitas A ini, tapi dengan membuat komunitas baru lagi, entah nama komunitasnya B, C, D atau apalah. Oke, jadi pesan moralnya dari cerita ini sebenarnya jangan punya mental karopo, toh kalau tidak siap ditagi jangan masuk komunitas. Masa bisa bikin komunitas tapi bisa bayar iuran, bikin malu-malu tak deh. Oke, teman-teman, itu ya tadi bukan cerita singkat sih, jadi cerita lain dari balik sebuah komunitas. Kalau ada kesamaan nama atau kesamaan nama komunitas atau nama orang, minta maaf sekali Kak. Itu sebenarnya di karang-karang bebas sih. Oke, sampai jumpa di lain cerita selanjutnya. Bye bye.